Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Yasir Muin, dosen sekaligus tutor Anda pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dari eh, yang ada di bahasa pemrograman Dart, yaitu operator. Ya. Operator ini itu digunakan untuk melakukan operasi ya terhadap variabel atau nilai ya di Dart. Nah, sekarang kita akan langsung ke kode programnya. Nanti kita sekalian membahas terkait dengan penggunaan operator apa saja di Dart. Oke, di Dart itu ada beberapa operator ya. Yang pertama ada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini biasanya kita gunakan untuk melakukan operasi matematika dasar. Nah, operator aritmatika di Dart itu disimbolkan dengan simbol tambah yang berarti untuk penjumlahan. Kemudian ada juga kurang untuk pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kemudian ada juga operator perbandingan. Operator perbandingan ini itu biasanya kita gunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, ini ada beberapa simbol ya di operator perbandingan. Ada tanda sama dengan, kemudian tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari, kemudian lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kemudian yang ketiga adalah operator logika. Nah, operator logika ini biasanya kita gunakan untuk menggabungkan ekspresi logik. Ya. Ada juga operator penugasan. Nah, di operator penugasan biasanya digunakan untuk memberikan atau memperbarui sebuah nilai dari variabel. Nah, yang kelima ada operator increment sama operator decrement. Nah, operator ini digunakan untuk melakukan penambahan atau pengurangan nilai pada sebuah variabel yang cepat. Nah, yang terakhir itu adalah operator khusus ya. Misalnya operator misalnya simbol tanda tanya dua ini ya. Nah, itu berarti nilainya null aware atau null aware operator. Nah, ini sering kita gunakan saat membuat operasi mobile. Nah, biasanya operator ini bisa kita gunakan apabila eh, pada sebuah variabel tertentu itu tidak memiliki nilai. Maka kita bisa set nilai secara default. Oke, yang pertama untuk membuat program di Dart, seperti biasa kita akan memulai dengan fungsi void main. Void main ini adalah fungsi utama ya. Jadi ketika program kita dijalankan nanti akan menjalankan fungsi ini pertama kali. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan operator aritmatika ya. Nah, misalnya di sini saya punya variabel X nilainya 10. Kemudian saya punya variabel Y nilainya 20. Nah, kemudian saya akan melakukan operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Di sini saya bisa print, kemudian saya kasih hasil penjumlahan dari X tambah Y, itu kita bisa kasih interpolation seperti ini ya, X ditambah Y. Nah, kemudian ketika kita jalankan, kita bisa melihat hasil dari operasi aritmatika. Ya. Hasil penjumlahan dari X dan Y ini adalah 30. Nah, kemudian ada juga operator yang namanya operator penugasan, yaitu disimbolkan dengan simbol kurang ya. Nah, di sini saya tinggal copy saja. Nah, kalau kalian menggunakan eh, apa namanya sistem operasi Windows, ya, kalian bisa klik ya biar cepat shortcutnya. Kalian bisa klik Shift Alt kemudian eh, apa namanya anak panah bawah ya. Nah, kemudian di sini saya ganti operatornya jadi tanda minus, artinya melakukan operasi pengurangan. Nah, kemudian saya tambah lagi untuk perkalian.
dan pembagian. Kemudian yang terakhir ada namanya operator modulus. Modulus ini adalah operator sisa hasil bagi. Nah, itu disimbolkan dengan tanda persen. Sorry. Oke, jadi kalau saya perbaiki di sini ya. Penjumlahan ini saya ganti jadi pengurangan, kemudian perkalian. Kemudian ada juga yang namanya sorry. Di sini harusnya pembagian. Di sini saya ganti pembagian dan di sini saya ganti hasil dari modulus. Hasil mod dari X dan Y. Nah, ini ketika saya jalankan, nah, saya akan dapat ya operasi penjumlahan 20 ditambah 10 ditambah 20 hasilnya 30. Kemudian 20 ini 10 dikurangi 20 nilainya minus 10 ya. Nanti sampai pada modulus ya sisa hasil bagi dari 10 dan 20 itu adalah nilainya adalah 10. Oke. Kemudian ada juga operator yang namanya perbandingan. Nah, sesuai dengan fungsinya, operasi ini nanti akan membandingkan kedua nilai. Misalnya, kita akan membandingkan nilai X dan Y. Print, kemudian kita akan membandingkan nilai X. Apakah nilai X ini sama dengan nilai Y? Maka di sini kita bisa kasih, dolar, kemudian kita kasih buka kurung siku, kemudian kita kasih X dan Y. Ini ya, di sini saya sudah buatkan. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya dari operator perbandingan. Nah, di sini yang pertama untuk membandingkan nilai X dan Y itu hasilnya yang pertama adalah false. Kenapa hasilnya false? Karena nilai X ini itu tidak sama dengan nilai Y. Ya, 10 tidak sama dengan 20. Kemudian yang kedua ada operator tidak sama dengan. Nah, operator tidak sama dengan nilainya true karena memang nilai X itu tidak sama dengan 20. Yang ketiga ada operator lebih besar dari. Nah, operator ini itu membandingkan kedua nilai X dan Y. Nah, apakah nilai 10 ini lebih besar dari nilai 20? Maka jawabannya adalah false karena 10 tidak lebih besar dari 20. Begitu juga operator kurang dari ya. Ini harusnya hasilnya true karena nilai 10 itu memang tidak lebih besar dari 20. Nah, kemudian ada operator lebih dari sama dengan. Nah, operator lebih dari sama dengan itu artinya dia nanti akan membandingkan yang pertama adalah lebih dari. Kalau misalnya 10 tidak lebih dari 20, maka dia nanti akan membandingkan operator yang keduanya apakah sama dengan 20 atau tidak. Nah, untuk poin yang base 15, line 15 sorry, ini nanti hasilnya adalah false ya, karena 10 tidak lebih besar dari 20 dan juga tidak sama dengan 20. Nah, kemudian operator yang terakhir operator yang terakhir itu tidak sama dengan ya. 10 tidak sama dengan 20, 10 tidak lebih kecil dari 10 lebih kecil dari 20, sorry, dan tidak sama dengan 20. Maka nilainya true. Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi pada operator logika ya. Jadi di operator logika ini itu biasanya kita gunakan untuk menggabungkan ekspresi logik. Misalnya ada simbol dan atau dan not ya. Operator dan ini itu nanti akan menggabungkan ekspresi logik. Misalnya katakanlah di sini saya punya string username, katakanlah saya kasih nilainya adalah admin begitu ya. Kemudian saya punya juga string itu sama dengan password 123. Sorry, ini saya ganti jadi integer ya. int, kemudian saya kasih 123. Nah, sekarang kita coba akan menggunakan operator logika untuk menggabungkan ekspresi logik. Nah, yang pertama saya akan membandingkan dari username dan password. Nah, apakah yang pertama ya, ini logika dari dan.
Nah, sekarang kita ganti username. Apakah username ini dan username ini sama dengan password, sama dengan admin, dan password sama dengan 123. Jadi ketika kita jalankan hasilnya harusnya nilainya true. Nilainya true ya. Karena yang pertama pada variabel username ini itu menyimpan nilai berupa string admin, kemudian kita bandingkan nilainya apakah nilai admin ini itu sama dengan nilai yang ada di variabel username atau tidak. Kalau misalnya nilainya sama, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini ada dua ya, menggunakan operator dan passwordnya 123. Nah, ini 123 sama nilainya dengan apa yang disimpan di dalam variabel password. Nah, misalnya kalau saya ganti 124, maka ketika saya jalankan hasilnya di sini adalah false ya. Jadi kalau misalnya kita eh, belajar tabel kebenaran, nilai dan ini atau operator dan ini itu hanya bernilai benar jika keduanya memiliki nilai benar. Nah, kemudian ada operator yang namanya or ya, atau operator atau gitu ya. Nah, di sini kita bisa ganti operatornya, atau saya copy saja di sini, saya ganti operatornya di sini. Nah, ini kalau misalnya saya jalankan, harusnya di bagian operator or ini akan menghasilkan nilai true. Kenapa demikian? Karena di bagian operator ini yang pertama kan harusnya nilainya true ya. Tapi di operator kedua, operator perbandingan kedua nilainya false. Nah, di tabel kebenaran untuk operator OR ini hanya bernilai false apabila keduanya bernilai false, sisanya bernilai true ya. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti user misalnya, maka harusnya nilainya jadi false ya. Kemudian ada operator yang namanya not ya. Kalau operator not kita bisa kasih di sini. Sorry, kita bisa kasih di tidak sama dengan. Jadi operator not. Oke, saya print, kemudian saya kasih operatornya, username-nya saya kasih admin, kemudian passwordnya saya kasih 123. Nah, 123. Dan saya coba jalankan lagi, ini harusnya nilainya false. Kenapa? Padahal kalau kita lihat dari script yang nomor 13 itu kan sama dengan script yang ada di nomor 11 ya. Operasinya sama menggunakan dan. Hanya saja di bagian operator di line 13 ini itu kita menggunakan salah satu operator yang namanya not. Jadi kebalikan dari nilai sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya kita coba masuk di operasi penugasan ya. Operasi ini biasanya digunakan untuk memperbarui nilai. Misalnya saja katakanlah saya memiliki nilai X, nilainya 10 begitu ya. Kemudian saya akan coba melakukan operasi dari X di yang pertama ada operator sama dengan. Jadi kalau operator sama dengan berarti kita memberi penugasan bahwa nilai 10 ini nanti akan kita simpan ke dalam variabel. Kalau operator plus sama dengan artinya nanti akan ditambahkan nilainya. Misalnya saja kita kasih plus sama dengan 10. Maka hasil dari operator ini harusnya nilainya 20. Oke, sama ya nilainya 20. Kemudian ada juga operator kurang sama dengan. Nah, kurang sama dengan berarti dikurangi, nilainya 0. Nah, kemudian ada juga operator perkalian. Nah, di sini kita bisa ganti jadi operator perkalian ya, berarti 10 dikali 10. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada operator increment sama operator decrement ya. Jadi kalau operator ini itu ditugaskan untuk melakukan penjumlahan ya.
Jadi ini biasanya digunakan di for untuk mengiterasi sebuah data atau perulangan. Nah, di sini saya coba nilai X berarti ditambah-tambah ya di sini. Nilai X ditambah 1 harusnya. Jadinya nilainya 11. Oke, di sini biasanya operator ini kita pakai untuk melakukan perulangan. Contoh misalnya saya coba menggunakan for, kemudian di sini saya kasih int nilainya i sama dengan 0 misalnya. Kemudian saya kasih i sama dengan kurang dari 10, maka nanti ini saya menggunakan iterasi ya. Iterasi increment ini untuk melakukan penjumlahan ya sebanyak. Jadi i ini ya nanti akan berulang sebanyak 10 kali dengan operasi increment tadi. Nah, ini kalau kita lihat 1 2 3 4 5 6 8 9. Oke, kemudian ini juga bisa kita kasih kurang-kurang seperti ini ya. Jadi kita bisa jalankan lagi. Nah, jadi minus. Itu ya penggunaan operator increment dan decrement. Nah, kemudian ada operator apa namanya? Null aware operator. Ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya yang nanti akan kita belajar terkait dengan framework Flutter-nya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.